DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandannya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi, misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan misalnya. Nah, target-target ini dibuat tentu bukan tanpa alasan. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Perindo Persis, ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi, bahwa ada pembentukan Juru Bicara Nasional. Ini seberapa penting adanya Juru Bicara Nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, ya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan
harga bahan pokok. Nah, gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD, jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan, tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya, iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu, tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap pedoman tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial nih, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini ya, kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi. Lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah, seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi, kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda ya. Jauh dengan yang lain-lain. Nah, sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah, tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah, kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat ini kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah ya. Sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan.
bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan? Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan? Itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Gitu kan? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya, ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu, yang berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Debt collector dianiaya saat akan sita mobil.
Oknum polisi bakar kekasih divonis 20 tahun penjara. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Saudara, kita awali dengan berita utama. Hendak menyita mobil yang diduga menunggak pembayaran kredit, seorang debt collector dianiaya menggunakan kunci roda oleh pemilik kendaraan. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian kepala. Inilah video CCTV seorang pria menyerang rombongan debt collector saat hendak menarik mobilnya yang diduga menunggak. Dalam video itu terlihat konsumen mengambil kunci roda yang tersimpan di pintu mobil dan langsung menyerang rombongan debt collector. Nah, sebagai salah satu debt collector, kepalanya pecah akibat terkena kunci roda konsumen yang dipukulkan oleh konsumen. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh temannya untuk diberi perawatan. Menurut keterangan korban, peristiwa itu terjadi pada Selasa siang di SPBU Jakabaring, Palembang. Awalnya korban dan rombongan hendak menarik mobil pria itu karena diduga sudah menunggak. Namun pria tersebut yang tak merasa memiliki mobil karena meminjam dari temannya, tidak mau menyerahkan mobil tersebut. Rombongan korban sempat menarik kunci kontak mobil, diduga tersulut emosi. Pria berpakaian kaos hijau itu langsung menyerang rombongan debt collector. Dia itu lagi pas ngantri BBM, ya kami tanya atas nama siapa, rupanya bukan atas nama yang pihak debitur kan. Langsung kami ajak konfirmasi baik-baik. Nah, begitu dia itu nggak kalah diajak ngomong ini baik-baik kan. Ya, langsung kami ini cari ke kuncinya itu kan, bukannya dirampas bukan. Nah, dari kuncinya itu dia udah senang, langsung buka itu, langsung ngebuk gitu. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu, saudara, mantan anggota Polres Lahat, Brigadir Polisi Adriansyah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dengan hukuman 20 tahun penjara. Terdakwa yang telah beristri ini terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya. Proses sidang pembunuhan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap mantan polisi yang terjadi pada Maret lalu saat ini telah sampai pada tahap vonis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Shelly Noveriawati dan Sera Riki, Titis Ayu Wulandari sebagai hakim anggota, menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa Adriansyah yang terbukti melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 terhadap korban Ningsih yang merupakan wanita idaman lain terdakwa. Vonis ini dinilai Majelis Hakim telah sesuai dan pasal yang dikenakan pun sudah tepat. Berdasarkan tuntutan jaksa, terdakwa dituntut hukuman seumur hidup, namun hakim memberikan hukuman 20 tahun. Dari hasil persidangan ini, pihak keluarga korban tidak puas dengan hasil putusan majelis hakim. Pihak keluarga menilai putusan hakim tidak sebanding dengan apa yang dilakukan terdakwa terhadap keluarga mereka, yakni Ningsih yang harus kehilangan nyawa. Pihak keluarga berharap hukuman terberat yang diberikan oleh majelis hakim. Seumuran hidup. Aku mati apa-apa. Aku nak seumuran hidup dek. Anakku dek pacak lagi balik lah ninggal. Aku dah senang. Berarti ada kemungkinan banding atau apa gitu ya? Sementara itu pihak JPU dan terdakwa akan melakukan banding karena putusan yang dijatuhkan hakim sangat jauh dari tuntutan seumur hidup. Atas putusan majelis hakim tersebut, jaksa tadi sempat pikir-pikir, namun ke depan kita akan banding karena terdakwa juga mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti intinya kita kurang puas dengan putusan hakim tadi. Kalau kita terhadap putusan hakim tadi kita tidak sependapat karena tuntutan kita jauh lebih tinggi dari putusan yang dibacakan oleh hakim tadi.
Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Selain itu, saudara, usai nonton konser musik di Taman Adipura, seorang warga dusun Muara Enim, Kabupaten Muara Enim tewas dengan 3 luka tusukan. Sementara satu korban yang mengalami luka tusukan senjata tajam dilarikan ke RSUD Rabain Muara Enim. Dalam rekaman video amatir warga terlihat pemuda bernama Iqbal Firdaus, warga dusun Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, ditemukan tewas dengan 3 luka tusukan senjata tajam di bagian dada, kepala, dan pinggang. Korban ditemukan tewas di Taman Adipura Senin kemarin. Iqbal juga menjadi korban perkelahian yang terjadi sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat usai menyaksikan konser di lapangan Gor Pancasila Muara Enim. Tidak hanya Iqbal, rekannya bernama Dani juga mengalami hal yang sama. Beruntung Dani bisa diselamatkan dan saat ini dirawat intensif di RSUD Rabain Muara Enim. Berdasarkan keterangan kepolisian, diduga Iqbal bersama rekannya ditusuk oleh orang yang sebelumnya berseteru dengan korban saat menyaksikan konser musim. Motif penusukan diduga karena dendam. Pelaku yang saat itu secara tidak sengaja bertemu dengan kedua korban di Taman Adipura usai konser, langsung menyerang keduanya secara membabi buta. Usai melakukan penikaman, pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan keduanya bersama rekan pelaku lainnya. Jadi dugaan sementara motif yang kami dapatkan informasi di lapangan yaitu dendam lama yang bersangkutan, karena juga dinilai ada beberapa perkelahian di luar dari permasalahan utama, itu bisa jadi motif sementara yang dapat kami simpulkan. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku penusukan yang menewaskan korban. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. 2 terdakwa korupsi bibit karet divonis bebas, sesaat lagi tetap di Borgol. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tanaman bibit karet Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Oki kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Majelis Hakim membebaskan kedua terdakwa setelah dinyatakan tidak cukup bukti. Persidangan dua terdakwa Tabroni Perdana dan Roni Chandra atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit karet Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Oki tahun 2019 digelar di Pengadilan Tipikor Palembang Senin 12 September 2022. Kedua terdakwa divonis bebas majelis hakim karena tidak cukup bukti. Majelis Hakim diketuai Mangapul Manalu dalam amar putusan yang dibacakan menilai kedua terdakwa dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan JPU Kejari Oki. Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU Kejari Oki, diantaranya mengenai kerugian negara sebesar 317 juta rupiah dari jumlah anggaran pengadaan 220.000 bibit karet siap tanam senilai 1,8 miliar rupiah lebih oleh terdakwa Roni Chandra sebagai pihak pelaksana proyek, telah sesuai dengan prosedur dan spesifikasi yang dianggarkan. Majelis Hakim berpendapat pengadaan bibit karet siap tanam telah sesuai pelaksanaannya oleh para terdakwa dan tidak ada unsur kerugian negara. Penasehat hukum terdakwa Roni Chandra, Riza Faisal Ismet mengapresiasi vonis bebas ini. Dapat memberikan kerugian negara secara nyata alias actual loss itu tidak dapat digambarkan oleh mereka menurut pendapat ahli tadi, menurut pendapat hakim tadi. Jaksa penuntut umum Kejari Oki menyatakan akan mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Untuk ini seperti yang telah kami sampaikan di persidangan tadi, kami akan mengajukan upaya hukum kasasi. Berarti tuntutan dengan putusan kita ditolak semua oleh majelis hakim ya? Ya, nanti perkembangannya akan kita sampaikan. Sebelumnya JPU Kejari Oki menuntut kedua terdakwa dengan pidana masing-masing selama 1 tahun 3 bulan penjara. Keduanya melanggar pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus 16 pelaku sweeping tawuran di jalan raya. Salah satu pelaku merupakan pelaku pembegalan dengan modus tawuran. Penggerebekan ini dilakukan unit Ranmor Polrestabes Palembang di rumah para pelaku sweeping tawuran kawasan Seberang Ulu, Palembang, Selasa 13 September 2022.
Para pelaku diantaranya merupakan anak di bawah umur ini ditangkap karena telah meresahkan warga yang kerap kali melakukan tawuran dan sweeping menggunakan senjata tajam, pedang, gir dan kayu di kawasan seberang Ulu Palembang. Dari 16 pelaku, 1 diantaranya merupakan pelaku pembegalan dengan modus tawuran yang ikut diamankan di Polrestabes Palembang. Dari penangkapan ini, petugas mengamankan barang bukti senjata tajam dan gir yang telah dimodifikasi pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan para pelaku akan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Jika adanya laporan polisi dalam aksinya tersebut seperti membegal dan penganiayaan akan diproses secara hukum. Pagi alhamdulillah berhasil mengamankan sekitar 16 pemuda ya. Ada usianya yang memang masih anak-anak, ada yang memang sudah dewasa. Kita berhasil karena rencananya mereka mau melakukan aksi, ada yang tawuran, ada yang mau begal juga. Ke-16 pelaku masih diamankan di Mapolrestabes Palembang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Saudara, Polres Prabu Muli akan menindak tegas semua pelaku penimbun BBM bersubsidi pasca pembatasan kendaraan bermotor yang diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi oleh pemerintah. Kapolres Prabu Muli bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat meninjau satu persatu stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di wilayah hukum Polres Prabu Muli. Hal ini dilakukan agar pihak SPBU tidak memberikan peluang kepada penimbun untuk mencari untung dari pembatasan tersebut. Namun jika nantinya didapati pengelola maupun oknum masyarakat yang mencoba dan memaksa melakukan upaya penimbunan bahan bakar minyak subsidi, Polres Prabu Muli akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Melaksanakan FGD bersama para pengelola SPBU dengan Pemkot, instansi terkait, Disperindak, dan juga dari Pertamina, bahwa kami sepakat untuk menindak tegas terhadap para pelaku yang mengambil untung dimungkinkan untuk penimbunan barang bahan bakar minyak bersubsidi. Sehingga kami telah meningkatkan pengawasan dan patroli dan sepakat dengan para pengelola SPBU tidak ada lagi orang yang berusaha menimbun bahan bakar minyak. Tentu akan kami tindak tegas. Sayangnya meski harga bahan bakar minyak subsidi telah dinaikkan pemerintah, di beberapa SPBU masih terus terjadi antrian panjang kendaraan sepeda motor dengan tangki besar dan mobil yang berulang kali mengisi BBM bersubsidi. Untuk mengantisipasi pembelian yang berulang, Polres Prabu Muli telah menyiagakan tim patroli yang akan memantau di seluruh SPBU yang ada di Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Prima, iNews melaporkan. 2 penimbun BBM diciduk polisi, sesaat lagi tetap di Borgol. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Saudara, Polres Oku mengamankan 2 warga Batu Raja yang diduga melakukan penimbunan BBM. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan 650 liter BBM jenis solar. Jajaran Polres Oku mengamankan 2 orang diduga pelaku penimbun BBM berinisial AS dan S. Kedua warga Batu Raja Oku ini diduga melakukan penimbunan BBM dengan barang bukti 650 liter BBM jenis solar. Hasil operasi ini merupakan hasil operasi polisi di bulan Agustus 2022 oleh Satuan Reskrim dan Sat Intelkam Polres Oku dengan mengamankan 2 orang terduga penimbun BBM. Keduanya AS 33 tahun, warga Batu Raja Timur, dan S, warga Kemelak Batu Raja. Ditangkap dari informasi masyarakat mengenai adanya pengisian BBM secara berulang kali di beberapa SPBU di wilayah Batu Raja. Dari hasil penyelidikan informasi yang diterima ternyata benar, polisi berhasil mengamankan terhadap terduga AS. Dari terduga S, polisi mengamankan 1 unit mobil merek Toyota Kijang Innova BG 893 PM beserta 8 trigen yang berisikan BBM solar bersubsidi kurang lebih 230 liter hasil pengisian BBM secara berulang. Sementara dari terdakwa S mengamankan 1 unit mobil truk berwarna biru bernomor polisi BG 8085F beserta 12 trigen kurang lebih sekitar 420 liter yang berisikan BBM solar bersubsidi yang disimpan di dalam garasi samping rumah pelaku S. Tersangka kita kenakan pasal 55 junto pasal 53 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 ulangi tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dalam paragraf 5 pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling tinggi 50 miliar rupiah. Dari Ogan Komering Uluwi dari Agustino, iNews melaporkan. Polda Sumsel menetapkan Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin sebagai kampung tangguh anti narkoba.
Pendirian Kampung Tangguh Anti Narkoba ini sebagai upaya pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat. Menyadari sulitnya pemberantasan narkoba, Polda Sumatera Selatan meresmikan beberapa posko penanggulangan dan kampung tangguh anti narkoba. Kelurahan Tanah Mas, Kelurahan Talang Kelapa, Banyuasin, kemudian ditetapkan sebagai kampung tangguh anti narkoba. Melalui kampung tangguh anti narkoba ini, polisi bersama TNI dan masyarakat melakukan pengawasan serta pelayanan masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Tak hanya fokus pada pemberantasan narkoba, petugas juga memberikan layanan di bidang kesehatan dan keagamaan bagi generasi muda untuk tetap kreatif tanpa pengaruh narkoba. Pada intinya kami diperintahkan untuk menekan berkaitan dengan penyebaran narkoba. Warga juga dihimbau untuk berperan aktif memanfaatkan kampung tangguh anti narkoba ini. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Saudara, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Rumah milik warga di Jalan Aibtu Wahab ludes terbakar. Menparekraf berbagi cara jitu berwirausaha UMKM. Kodim Oki renovasi rumah Waratawuri. Halo selamat pagi pemirsa, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ai Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, 1 unit rumah di Jalan Aibtu Wahab, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang ludes terbakar.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu unit rumah semi permanen milik korban Farida di Jalan Aibtu Wahab, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, ludes terbakar. Warga sekitar yang panik melihat kobaran api yang besar dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Proses pemadaman yang dilakukan warga terkendala asap dan bara api yang berterbangan mengenai mata warga karena tiupan angin yang cukup kencang. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan kuat api berasal dari arus pendek listrik. Rumah belakang. Itu api sudah besar. Sempat ada ledakan tak, Bu? Sempat bunyi ledakan tak? Tiba-tiba api besar. Rumah siapa itu, Bu? Awal api. Nah, itu dia kemana, Bu, pemilik rumahnya? Usai api dipadamkan, polisi memeriksa keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Viral di media sosial kejadian pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi terhadap anggota TNI di depan Taman Makam Pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Kejadian itu terekam kamera CCTV, akibatnya oknum polisi berpangkat Bribka tersebut dilaporkan dan kini menjalani pemeriksaan Bid Propam Polda Sumsel. Iya kan? Berdua kan? Bukan, Jul. Iya, Jul itu. Iya, Jul tahu berarti. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, Prada IT anggota POM 2 Sriwijaya TNI AD sedang membantu pengaturan lalu lintas Selasa pagi. Prada ini tersebut membantu anak sekolah untuk menyeberang jalan, tepatnya depan Makam Pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman, tak jauh dari Mapolda Sumatera Selatan. Terlihat juga aktivitas lalu lintas yang padat. Pengaturan lalin juga dilakukan oleh anggota Satlantas. Usai membantu anak sekolah menyeberang jalan, 1 orang pengendara motor memakai seragam olahraga polisi berhenti di depan Prada IT. Tiba-tiba pria mengenakan seragam olahraga polisi langsung memukul Prada IT. Kejadian tersebut langsung dilerai pengendara lain serta anggota lalu lintas di lokasi kejadian. Akibat perbuatan tersebut, Prada IT melapor ke Bid Propam Polda Sumatera Selatan. Diketahui pria berseragam olahraga polisi itu merupakan oknum polisi Polda Sumatera Selatan. Ya, Pak Kabid, terkait berita viral ini seperti apa anggota kita, Pak Kabid? Yang pertama ya, kita sayangkan atas kejadian tersebut. Jadi kita juga dari pihak kepolisian mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang kedua, terkait hal tersebut, kita dari Polda akan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan adanya unsur pidana, ya kita proses sesuai aturan yang berlaku. Baik itu disiplin maupun pidana umumnya. Untuk motif sendiri, Pak Kabid? Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Krim Polda Sumsel dan oleh Propam Polda Sumsel. Kalau boleh tahu dinas anggota di mana nih, Pak Kabid? Yang bersangkutan sementara ini berdinas di Dokes Polda Sumsel. Bribka S kini masih menjalani pemeriksaan Bid Propam Polda Sumatera Selatan. Yang bersangkutan juga dilakukan pemeriksaan di Treskrimum Polda Sumsel terkait pidana umum. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan mendatangi kediaman almarhum Albar Mahdi untuk memberikan bantuan pendampingan psikologi kepada orang tua korban. Orang tua korban yang belum beraktivitas seperti biasa masih fokus dengan proses hukum terkait kematian anaknya. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan Rabu siang mendatangi kediaman almarhum Albar Mahdi di Jalan Mayor Zen, Lorong Sukarame, Kalidoni, Palembang. Bersama tim psikolog, kedatangan mereka untuk bertemu kedua orang tua almarhum. Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Selatan turut prihatin atas meninggalnya Albar Mahdi, 16 tahun, santri Pondok Modern Darussalam Gontor 22 Agustus kemarin. Almarhum Albar Mahdi, anak sulung dari pasangan Rusdi dan Soimah, meninggal dunia diduga menjadi korban penganiayaan sesama santri. Akibatnya orang tua korban merasa terpukul dengan kematian anaknya.
Aminah, Kepala UPTD PPA Provinsi, menjelaskan turut prihatin atas kasus yang terjadi dan Dinas PPA akan melakukan pendampingan psikologisnya dalam kasus ini. Kami dari Dinas PPA, terutama UPTD PPA yang mengurusi bidang perlindungan anak, mengucapkan bela sungkawa dan juga turut prihatin atas kasus ini. Ya, kita pendampingan untuk ibu secara psikologisnya, ya kehilangan anak kan terguncang. Mungkin kami menguatkan ibu untuk bisa menghadapi kasus ini. Saya apresiasi penuh pada Polres Ponorogo berhasil menangkap pelaku. Ya, saya sepenuhnya serahkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Oke, berarti sejauh ini Kak, harapan kita untuk nanti ke persidangan hukuman seberat-beratnya atau seperti apa Kak? Ya, kita sesuaikan dengan hukum yang berlaku di negeri ini lah, sesuai dengan apa yang diperbuat. Orang tua korban berharap tidak ada lagi kekerasan di dunia pendidikan, khususnya bagi orang tua yang menitipkan anaknya di pondok pesantren menempuh ilmu pendidikan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Menparekraf berbagi cara jitu berwirausaha UMKM. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi.
Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang. Sandiaga meninjau gerai para UMKM sekaligus memberikan wejangan kepada para pelaku usaha bagaimana berwirausaha memperkenalkan produk sehingga usaha mereka dapat maju dan berkembang. Riang gempita para pelaku UMKM menyambut kedatangan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di rumah dinas Wali Kota Palembang. Wali Kota yang didampingi oleh jajaran memperkenalkan produk unggulan yang menjadi ciri khasnya Kota Palembang, mulai dari beraneka ragam kuliner, pembuatan kain songket. Lalu ada inovasi dari kain songket maupun tajung menjadi produk yang bernilai jual serta pemanfaatan hasil alam seperti serat daun purun menjadi tikar dan benda-benda lainnya. Sandiaga Uno mengatakan bagi para UMKM yang saat ini tengah kesulitan dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam pengadaan bahan baku serta pemasaran, Kementerian siap memfasilitasi serta mempromosikan produk-produk baik di kancah nasional hingga internasional. Wali Kota Palembang pun menambahkan bahwasannya Car Free Night yang digagas oleh pemerintah kota yang berada di sepanjang destinasi Sekanak Lambidaro siap menampung banyaknya para pelaku usaha untuk berwirausaha di sana. Para UMKM ini yang akan membawa transisi ekonomi kita menuju ekonomi yang kreatif dan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas stabil. Ya, programnya tadi yang sudah kita akan gandeng bersama yaitu program Beli Kreatif Sumatera Selatan yang hari ini akan kita launching. Produk-produk ini akan kita bawa untuk menjadi produk-produk berskala nasional dan dikonsumsi bukan hanya oleh pemerintah tapi juga untuk komoditas ekspor. Saya atas kunjungan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Palembang ini, mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi bagi pelaku usaha kecil menengah di Kota Palembang. Jadi sudah banyak upaya kita lakukan untuk bagaimana usaha kecil menengah di Kota Palembang tetap eksis. Ya. Kelihatannya sekarang kita sedang membuka kaprenet secara Lambidaro. Mudah-mudahan sarana itu bisa dipergunakan bagi usaha kecil menengah di Kota Palembang. Pemerintah terus berupaya dan siap memfasilitasi para pelaku UMKM dalam berwirausaha. Di Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan roadshow jelajah negeri bangun anti korupsi di Kota Prabu Muli. Dalam kegiatan tersebut, KPK berharap pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif dapat menjauhi perilaku koruptif yang dapat merusak bangsa Indonesia. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Wardiana di hadapan anggota DPRD Kota Prabu Muli dan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat DPRD menegaskan jika saat ini sebanyak 400 lebih anggota legislatif ditangkap karena terlibat korupsi. Menurutnya, gubernur, bupati, wali kota, serta anggota legislatif merupakan produk partai politik. Oleh karena itu, sosialisasi terus dilakukan oleh KPK dengan menyasar para pengurus partai politik. Selain kita memberikan tadi sosialisasi kepada gubernur, bupati, wali kota dan DPRD ini, partai politik itu karena partai politik inilah yang menghasilkan mereka di sini kan gitu. Kalau ada apa-apa dari partai politik ya ini juga pasti ikutan gitu kan. Kita lihat dari hasil survei KPK tadi mungkin sudah saya paparkan juga. Masih ada mahar politik, apapun namanya ya, ongkos politik yang sangat mahal. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabu Muli Sutarno menyambut baik langkah KPK dalam melakukan pencegahan sejak dini perilaku korupsi di lingkungan pemerintahan termasuk di DPRD. Ia berharap ke depan Kota Prabu Muli dapat bebas dari korupsi. Kota Prabu Muli bebas korupsi, jadi dalam hal ini kan sesuai
Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Disdukcapil Kota Palembang terus berenovasi dalam meningkatkan pelayanan, yakni dengan meluncurkan aplikasi Semedi, semenit mesti jadi. Dengan demikian, masyarakat terbantu dalam kepengurusan surat menyurat dan tak perlu menunggu lama. Selain sigap dalam melayani kepengurusan surat menyurat bagi masyarakat, Dukcapil juga dituntut untuk tanggap dan cepat dalam menyelesaikan kepengurusan surat. Untuk itu, Dukcapil melakukan inovasi dengan meluncurkan program Semedi, semenit mesti jadi. Program ini dibuat bagi masyarakat yang ingin melakukan perubahan dokumen, serta perubahan mata pencaharian, perubahan alamat, foto, serta kehilangan. Program ini baru berjalan selama 6 bulan, dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Selain penyelesaian surat menyuratnya lebih cepat, Capil juga melakukan jemput bola, yakni dengan menurunkan mobil pelayanan Dukcapil yang bertugas keliling di 14 kecamatan di Kota Palembang. Dari beberapa inovasi kita, salah satunya yaitu Semedi, semenit mesti jadi. Jadi kalau yang bersangkutan datang dengan menggunakan sidik jari, maka harus selesai pada waktu. Program Semedi ini sangat membantu dari kegiatan-kegiatan. Iya, sangat membantu dan mempercepat. Jadi kami Semedi kita lakukan juga pada saat Pak Wali Kota melaksanakan gotong royong di hari Minggu, di mana lokasi gotong royong dilaksanakan, maka kami menurunkan tim untuk melakukan inovasi ini. Sejauh ini yang masih menjadi kendala dalam pelayanan hanya sistem jaringan, serta belum dapat menerbitkan KTP baru karena pada bus layanan administrasi kependudukan belum memiliki peralatan perekam EKTP. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kodim Oki renovasi rumah Wara Kauri. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Ya. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Ya. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel,
setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran. Pasca ucapan Effendi Simbolon dalam rapat Komisi 1 DPR RI bahwa TNI seperti gerombolan ormas memicu kecaman dari para prajurit dari berbagai daerah. Salah satunya anggota Kodim 0418 Palembang Kopral Kepala Edi Kusuma yang sudah berdinas di TNI selama 29 tahun dari operasi hingga kini di Kodim Palembang. Kopral ini sangat geram dan tidak setuju apa yang sudah diucapkan Effendi Simbolon di forum yang sangat terhormat. Dia mengatakan Effendi Simbolon jangan meremehkan TNI. Dia mengatakan, lihat contoh kakinya, jika tidak bisa memberikan ke negara ini, lebih baik cukup diam. Namamu sebenarnya bukan Effendi Simbolon, tapi Effendi Simbolon. Kau jangan memperkecil bapak-bapak kami yang ada di sana. Kasat sama Panglima TNI. Ingat, ini contohnya. Lakukan untuk negara ini. Kalau kau tidak bisa untuk memberikan apa yang kau berikan sama negara ini, kau cukup diam. Ingat, Effendi Simbolon, selagi kamu bernapas, di situ kami mencarimu kalau kau main-main dengan TNI. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Anda kembali ke dalam iNews Sumsel, pemirsa. Prajurit anggota TNI dari berbagai daerah mengecam ucapan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan ormas. Salah satunya prajurit TNI berpangkat Kopral Kepala di Kodim 0418 Palembang yang satu kakinya diamputasi akibat tugas negara. Setelah melakukan pengecekan akan rumah dinas TNI, ada di antaranya rumah tersebut mengalami rusak berat dan tidak layak huni seperti rumah yang dihuni oleh istri Purnawirawan atau Warakawuri. Dari kondisi tersebut, Dandim 0402 OKOI Letkol Infantri Hendra Saputra melakukan rehab rumah yang dihuni oleh Warakawuri di lingkungan markas Kodim 0402 Oki Kayu Agung. Kondisi rumah ini tidak layak huni lagi. Dinding rumah terbuat dari papan, rapuh dan rawan roboh. Dengan renovasi diharapkan kehidupan dan terutama tempat tinggal yang ditempati layak dan nyaman dihuni. Letkol Infantri Hendra Saputra mengatakan, rehab rumah Warakawuri merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud cinta dan perhatian terhadap tempat di mana bertugas. Dalam internal kita sendiri masih ada seperti itu. Maka saya mengambil keputusan langsung di lapangan, saya lakukan bedah rumah. Meskipun hanya satu unit, tetapi sangat bermakna bagi Ibu Silitonga. Karena Ibu Silitonga ini sudah tua dan memang anaknya juga bekerja serabutan. Dan maka dari itu saya sangat tergerak untuk bisa membantu Ibu Silitonga untuk membangunkan rumah. Meskipun itu rumah dinas, ya itu merupakan suatu kewajiban buat saya untuk melakukan rehab rumah dinas itu sendiri.
Semua pihak diminta untuk terus mendukung TNI dalam berbuat kebaikan di sekitar lingkungan. Dari Yogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita update sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.